Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dinda Mulyawati, NIM saya 190254243004. Saya dari jurusan Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekologi perikanan, yaitu yang membahas tentang siklus karbon dan siklus hidrolisis. Pertama saya akan membahas tentang siklus karbon. Yang kedua saya akan membahas tentang siklus hidrolisis. Baiklah, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang siklus karbon. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang materi siklus karbon. Pertama, siklus karbon ini tumbuhan dan fitoplankton merupakan komponen utama yang berperan dalam siklus karbon. Ini bagian dari siklus karbon. Tumbuhan dan fitoplankton menyerap karbon dioksida di atmosfer untuk berfotosintesis. Ini membentuk karbohidrat dan oksigen. Tumbuhan di sini memanfaatkan gula yang dihasilkan untuk menghasilkan energi dalam proses pertumbuhannya. Selain itu, hewan dan juga manusia memakan tumbuhan dan fitoplankton untuk mendapatkan energi dari gula yang tersimpan pada keduanya. Selanjutnya, tumbuhan dan fitoplankton ini akan mati dan mengalami penguraian, sehingga karbon terurai membentuk humus atau endapan karbonat di laut. Hewan dan manusia melakukan proses respirasi di mana proses tersebut memerlukan oksigen dan kemudian melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida di atmosfer ini nantinya akan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan fitoplankton dan seterusnya membentuk suatu siklus, sehingga proses berpindahnya karbon ini terdapat dalam bagan yang ini. Setelah itu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu siklus hidrolisis atau siklus air. Siklus hidrolisis ini atau siklus air ini terbagi menjadi 3 siklus. Yang pertama ada siklus pendek. Yang kedua ada siklus sedang. Dan yang ketiga ada siklus panjang. Yang pertama kita akan membahas tentang siklus pendek. Siklus pendek ini pertama, proses atau tahapannya di sini. Pertama, sinar matahari mengenai sumber-sumber air di bumi. Contohnya seperti air laut. Dan akan membuat air laut ini menjadi menguap karena terkenanya panas matahari tadi, makanya dia menjadi menguap sehingga terjadinya proses penguapan. Karena penguapan tersebut, maka terjadinya kondensasi, sehingga kemudian membentuk awan yang mengandung uap air. Ini awan yang mengandung uap air. Awan yang mengandung uap air ini kemudian mengalami kejenuhan karena banyaknya daya tampung air di dalam awan, dan kemudian turunlah hujan di permukaan laut seperti ini. Karena awan yang jenuh menampung air, maka air tersebut diturunkan. Air tersebut turun ke permukaan laut kembali. Kemudian terjadi lagi proses siklus pendeknya secara terus-menerus. Yang kedua, siklus sedang. Ini bagian dari siklus sedang. Pertama, siklus sedang ini matahari
menyinari permukaan bumi, termasuk sumber-sumber airnya seperti air laut atau samudera dan lainnya. Karena terjadinya pemanasan pada air laut ini, sehingga sumber-sumber air ini mengalami penguapan. Kemudian terjadinya evaporasi. Evaporasi ini adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, danau, atau samudra dan lainnya menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Ya, karena itulah air laut di sini pada siklus sedang mengalami penguapan, menguap karena panasnya sinar matahari. Uap air yang terbentuk atau dari hasil pemanasan ini bergerak tertiup oleh angin ke darat. Di sini. Kemudian terbentuklah awan akibat dari pemanasan itu tadi. Kemudian hujan akan turun di atas permukaan daratan bumi karena awan tidak bisa menampung air yang terlalu banyak sehingga awan mengalami kejenuhan sehingga airnya turun menjadi hujan ke permukaan daratan bumi. Yang ini, air yang turun di daratan ini akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut untuk mengalami siklus hidrolisis. Kemudian terjadi seterusnya secara terus-menerus seperti itu. Itulah yang dinamakan siklus sedang. Yang ketiga ada siklus panjang. Yang pertama seperti siklus pendek dan siklus sedang tadi. Pertama, sinar matahari menyinari permukaan bumi termasuk sumber-sumber airnya, air laut contohnya, sehingga sumber air ini mengalami penguapan. Kemudian terjadinya evaporasi, proses di mana air tadi menguap. Kemudian uap air ini mengalami sublimasi. Sublimasi ini adalah proses di mana es berubah menjadi uap air tanpa lebih dulu berada di dalam fase cair. Yang ini. Uap air yang telah terbentuk dan mengalami sublimasi kemudian menyebabkan terbentuknya awan. Ini awan yang mengandung kristal-kristal es. Yang ini. Nah, kemudian terjadilah hujan di atas daratan bumi atau hujan es atau hujan salju. Air yang turun di daratan ini akan mengalir ke sungai kembali, kemudian mengalir lagi ke laut, kemudian kembali mengalami proses siklus hidrolisis. Ini hujan es tadi akan turun ke daratan sehingga terjadilah hujan es atau salju. Kemudian hujan es atau salju ini cair, kemudian dia mengalir lagi ke sungai, terjadinya gletser, kemudian mengalir lagi ke laut, kemudian terjadi lagi proses siklus hidrolisis panjangnya secara terus-menerus. Baiklah, itulah proses dari siklus karbon dan siklus hidrolisis atau siklus air. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.